ya, tolong dibuka itunya, videonya ya. Mulai saja. Sudah lebih dari 10 menit ya. Kita lanjutkan fungsi yang kemarin, bab fungsi ya. Tolong bagi yang sudah masuk diaktifkan ya videonya. Sekarang kita masuk ke yang terakhir kita kemarin adalah sampai contoh ya. Sudah masuk ke data variabel ya. Data variabel yang berupa input kubus kemarin ya. Kubus. Di mana untuk input yang datanya salah, kita tidak perlu proses. Jadi ada dua cara kemarin kan, kalau number-nya nggak muncul, bisa kita gunakan dengan menggunakan return null ya, contohnya. Yang return null, ya. Ini yang jika sisinya benar, maka dikirimkan data perhitungan. Jika sisinya salah, langsung keluar. Nah, jika nggak ada yang dikirim, berarti not a number. Tapi kalau ini nggak keluar, munculnya sisi yang min tersebut, maka kita gunakan cara return null. Kecil dari 0, return 0, kalau tidak baru nilai yang dihitung. Nah, ini bukan yang salah ya. Jika syarat salah di sini ya, bukan nilainya salah, ini nilai yang benar. Ini benar kok ya. Nah, ini dari sisi yang salah. Tapi kalau dari syarat, ini yang salah, yang benar di sini ya. Panjang kecil dari 0 berarti kan minus ya. Jadi return 0. Jika bukan minus, serah nanti. Kalau umpamanya yang seperti jika panjang lebih besar diproses, kemudian yang salahnya dikirimkan not a number, kalau nggak bisa, nah, kita gunakan kembali contoh yang menggunakan return. Nggak perlu pakai else ya, langsung jadi. Kalau nggak langsung keluar kan. Kalau dia salah, return, kalau nggak keluar ke sini, keluarnya dikirimkan. Pakai else juga bisa, tapi nggak ada gunanya ya. Langsung keluar. Nah sekarang untuk jika datanya, ini kan jika inputnya hanya satu ya, argumennya. Cuman dia satu cuma kali 3 ya, sama dengan pangkat 3 ya. Oke, sebenarnya bisa juga kita rumuskan di sini POW panjang ini dipangkatkan dengan 3. POW panjang, 3. Bisa juga ya. Tapi di sini harus ditambahkan include semat ya, matematikanya. Karena sama kan? Ya, cuma ditambah sini semat. Nah, kalau ininya berbeda, berarti kan inputnya juga berbeda. Nah, ini kita masuk ke contoh tersebut. Jadi variabelnya berbeda. Kalau ini kan dia yang sama dikali 3 kali, ya ruang ya. Latihan 52D. Di bawah latihan 5 yang kemarin ya, 52C ya. Kalau kita kan 52C. Nah, 52D-nya ini sama programnya, cuman dia variabelnya ada 3 yang berbeda masing-masing, panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga nanti jika salah satu nilainya ini salah, ini ada 2 juga nanti return, kalau tidak dikirimkan yang benar. Saya nggak mau yang benarnya mau di sini gitu ya, nilai yang benar di sini, yang salah di sini, bisa juga nanti kita bisa contohnya. Ini copy paste dulu, latihan 52D. Latihan 52D dulu. Nanti ada dua cara dia ininya nanti ya. Yang hasilnya sama. Makanya dalam pemrograman itu tidak harus urutan penulisannya itu sama. Ya, tidak harus. Nah, ini kalau di copy latihan 2D-nya ya seperti ini. Ada 3 variabel, panjang, lebar, tinggi. Jadi kalau untuk
data ininya apa namanya, kalau tidak kita batasi pokoknya salah juga diterima, ya ini nggak perlu langsung pokoknya hitung seperti yang kemarin, panjang lebar tinggi ini sama. Tapi jika data yang salah tidak perlu dihitung, ya nggak perlu untuk apa data yang salah dihitung, ya. Makanya harus tiga-tiganya dicek karena variabelnya 3. Mereka cukup 1 ya, kalau 1 ya udah ya kecil dari 0 return, kalau enggak langsung return hasil perhitungan. Nah, sedangkan kalau sini ada 3, tapi dia dihubungkan dengan OR. Kalau untuk salah, ya benarnya di sini ya. Nah, contohnya sini. Jika ya return 0-nya di sini. Kalau return 0 di bawah, itu lain lagi ini nanti ya. Nanti ada sebelah nih. Seperti pastikan nanti yang 5, 2, D1. Jika kecil dari 0, atau OR ya, ini logika OR, lebarnya juga kecil dari 0, atau tingginya juga kecil dari 0, OR ya. OR, ada tiga-tiganya. Jadi salah satu ini salah, salah satu ada yang minus gitu ya, maka akan dikirimkan. Tidak perlu lagi kita hitung, pokoknya ketemu satu panjang udah, atau ketemu yang lebarnya udah, atau ketemu yang tingginya nggak masuk, tidak perlu dihitung. Tapi jika ketiga-tiganya itu adalah lebih besar 0 ke atas, 0 termasuk ya, maka dihitung dulu, baru dikirimkan. Nah, ini datanya adalah data variabel. Makanya di sini ada panjangnya ada 3, panjang 1, panjang 2, panjang 3. Karena untuk pengiriman 3 ya, hasil 1, hasil 2, hasil 3. Jadi lebarnya juga, tingginya juga. Nah, di sini ini bisa kita gunakan seperti ini CIN-nya, atau CIN-nya cukup sekali langsung variabel. Ini yang di bawah ya, sudah saya tambahkan yang di sini. Yang di buku belum kayaknya. Masing-masing CIN ya, nggak apa. Nah, ini salah satunya. Umpamanya nih, CIN panjang 1, nah, titik koma, masuk lagi CIN lebar 1, titik koma, CIN tinggi 1. Bisa juga kita CIN-nya sekali. CIN panjang, cuman titik komanya nggak ada. Langsung lebar, tanda kecil ya, tanda besar, lebar 1, tanda besar, tinggi 1. Ini bisa. Ini lebih irit kan sebenarnya. Apa CIN setiap ini. Ini bisa per ini. Jadi, inputkan variabel panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini inputnya nanti bisa kita enter langsung, bisa kita pakai spasi. Ya, spasi. Makanya spasi tidak boleh untuk nama variabel kan, kita juga boleh. Enter, boleh. Nanti karena dibanyak, nanti kan ada 3, dikali 3, 9 kan, nanti kita lebih baik ke samping. Biar nggak terlalu panjang ke bawahnya. Ini boleh juga nanti dia. Masing-masing dikirim sama. Kalau kemarin kan ini langsung nilainya kan, bapaknya 2,3,4, 4,5,6 dan seterusnya. Ini sama. Terus sekarang dia variabel. Jadi kalau variabel ada input di sini. Cara inputnya ada 2. CIN bisa setiap variabel. CIN tanda besar variabel. Itu koma. CIN lagi sama, atau CIN-nya sekali. Tanda besar variabel, tanda besar variabel lagi, tanda besar variabel lagi. Kalau ada 4 ya 4-4-nya. Ini bisa seperti ini. Ya. Bisa dua cara. Nah, di sini dicek. Jika salah satunya ada yang negatif, input kita, maka langsung dikirim. Kalau semuanya positif, 0 ke atas ya, 0 dan 0 ke atas, lebih besar dari 0 ya, besar 0, besar sama 0, makanya dia diproses dulu baru dikirim. Kalau ini langsung kirim 0, nanti hasil satunya kirim 0. Kalau ada yang nilai dari panjang, lebar, atau tinggi yang satu yang dari yang kecil daripada 0. Atau yang kedua atau yang ketiga. Nah, ini kita ambil contoh aja ya. Yang harus kita inputkan. Copy paste dulu ya, artinya 52 D. Nanti untuk yang eventnya ini ada 2 nanti. Yang pertama ini yang di buku ada yang seperti ini ya, di diktat kita seperti ini. Nanti saya maunya yang di returnnya yang dibawa seperti yang ini tadi C2C. Nah, ini di returnnya itu. Ini yang benar, return dulu. Nah, boleh nggak? Bisa. Ide ininya sama. Returnnya di bawah. Itu bisa return di bawah. Tapi di sininya kecil dari 0. Nah, baru return di bawah. Bisa tuh. Ini cuma saya buatkan ininya yang untuk kalau ini nggak jalan yang
non N number-nya. Nah, ini ya, saya gerakkan dulu yang ini. Kapalnya ada 9 nanti, karena ada 3 panjang, 3 lebar, 3 tinggi. Nah, ini ya. Jadi datanya bisa kita spasi, bisa kita enter. Ini saya pakai spasi dulu. Ini yang benar dulu aja ya, nanti yang salahnya di bawah. Umpamanya panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 2. Nah, spasi ya. Yang kedua, saya pakai enter. Boleh. Panjangnya 6, lebarnya 4. Nah, enter dulu ya. Panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 2 umpamanya. Sama ya. Enter. Tapi daripada kita enter sering, mending spasi. Yang terakhir kita buatkan dia ya ada yang negatif umpamanya. Panjangnya 4, ininya lebarnya tulis min 5, ininya 3. Jadi data yang negatif itu adalah data ruang yang 3 ya. 3. Keduanya tetap 5 kali 3, 15 kali 2, 30. Ini 6 kali 4, 24 kali 2, 48. Nah, jadi ya. Nah, kenapa? Ada data negatif. Ya. Terserah negatifnya. Ada OR tadi kan salah satu. Nah, kalau ini kan contohnya yang di lebar ya. Gimana kalau yang di tinggi? Kita coba 3-3-nya ya. Kepala. Umpamanya yang panjangnya dulu nih. 7, 4, 2. Yang keduanya ininya benar. Di tengahnya ada seperti tadi ya. 5, ininya 3. Yang terakhir ininya yang terakhir juga. Nah, jadi ini panjangnya yang negatif, yang kedua lebarnya yang negatif, yang ketiga tingginya negatif. Semuanya akan dikirim 0. Karena OR ya. Jika salah satu, kan OR itu panjangnya atau lebarnya atau tingginya. Bisa juga dua-duanya. 2 umpamanya negatif sama. Ambil contoh lagi, 2 negatif. Tadi min 7, min 4, 3. 8, min 5, min 2. Atau 3-3-nya. Min 9, min 7, min 6. Nah, yang di atas 2, ya. Tiganya akan kita 0. 1 saja dia sudah 0, apalagi 2 atau 3. Nah, kemudian gimana kalau ya seperti yang tadi saya bilang, kita maunya yang kalau sini kan yang salahnya di sini. Langsung return. Yang salah dulu, baru benarnya dikirim. If-nya, if syarat yang salah dulu, ya, yang panjangnya tidak memenuhi syarat ya, maksudnya kalau ini syaratnya benar ya, cuman tidak memenuhi syarat untuk volume. Gimana kalau di sininya yang di atasnya ini dihitung dulu, yang di bawahnya baru dihitung. Ini dibalik, ini ke atas ya, yang returnnya ke bawah. Ini kecil lagi, besar sama kan, besar sama dari 0, dan dia N. Nah, dia yang benar di sini nanti. Jika, nah ini dia, besar dikit. Nah, jika panjang besar sama dengan N, karena yang benarnya di sini ya, nah, tergantung perintah. Jadi syarat itu akan mengikuti perintah. Jangan nanti perintahnya udah terbalik, sedangkan syaratnya masih yang sama. Nggak bisa ya. Nggak boleh OR. Kalau OR nanti dia tidak akan pernah ini jika kecuali tiga apanya ya semuanya benar sama ya. Jika salah satu salah tetap ini. 2 yang salah tetap ini. 3 yang salah tetap ini. Kalau OR ya semuanya salah. Nah, benar. 1 salah dia juga benar. 2 salah juga benar. Hanya gunakan N. Jadi jika panjangnya tidak besar dari 0 ya langsung kirim juga. Atau lebarnya. Dan itu harus semuanya benar ya. Jadi panjangnya harus positif, lebarnya harus positif, dan tingginya harus positif. Baru dikirimkan. Nah, sebenarnya logikanya sama dengan ini. Cuman di sini kan jika kecil 0 ini dia. Jadi berarti kalau positif ini, positif ini, ya, baru dia sini. Ya. Jika negatif, positif ini kan salah. 1 kecil dari 0 salah. 2 kecil dari 0 salah. 3 kecil dari 0 salah. Semuanya salah baru di sini. Ya. Nah, ini
Benarnya berarti jika ada negatif, salah satu negatif. Ini enggak, kita mau yang positif, negatifnya yang bawah. Pokoknya ada ini salah satunya negatif, udah pasti salah. Ada hubungan dengan n. Panjangnya negatif, udah berarti dilakukan sini. Lebarnya negatif juga tidak. Tingginya negatif apalagi dia akan positif jika ininya positif, positif, positif baru diproses. Sama dengan tadi, ini juga. Jika ini panjangnya positif, panjangnya positif, panjangnya positif kan, berarti ini salah, ini salah, ini salah, berarti bukan return 0, dikirim return volume. Ini kebalikannya. Jika ini positif, ini positif, positif, baru return volume. Kalau salah satu yang negatif, berarti umpamanya ini min. Min besar sama dengan 0, salah, gitu kan? Ini benar, duanya benar umpamanya. Ini tetap akan salah karena dihubungkan dengan n. Kalau dihubungkan dengan or, dia tetap benar. Ini dia. Nanti hasilnya adalah negatif. Nanti hasilnya negatif. Nah, gitu ya. Boleh dua-duanya. Ini sama, kita coba ya yang ininya. Yang tadi kan dicoba, ini hasilnya sama. Nah, salah satu ada yang negatif, dan dia akan jadi nilainya 0. Nah, ya. Sama dengan tadi ininya ya. C5 21D1 saya buat. Kalau ada negatif. Min 6 panjangnya, lebarnya 4, tingginya 3. Ininya benar, ininya yang min. Ininya, ini benar semua umpamanya. Nah, hanya yang satu yang dikirimkan, nilai perhitungan yang sayanya kirim 0 aja, kalau salah. Sama dengan tadi ya. Salah satu saja salah, makanya gunakan n. Kalau untuk perintah if-nya yang benar. Kalau untuk perintah if-nya yang salah, pasti kemudian yang selain itu benar, maka gunakan or. Tapi tandanya nggak berubah, berbeda ya. Ini dia tandanya besar sama. Tapi dia yang positif. Jika panjang positif, lebar positif, tinggi positif, baru dikirim hasil perhitungan. Jika panjang ada lebar atau tinggi salah satu saja ada negatif, udah dikirim. Artikan yang salah-salah. Nah, kalau kita mau dia salah-salahnya yang di atas, return 0-nya yang di atas if-nya. Tapi ya, jika panjang kecil dari 0, dia atau lebar kecil dari 0, atau tinggi kecil dari 0, baru dia if-nya salahnya return 0. Jika semuanya tidak lebih besar dari 0, berarti kan salah-salahnya, berarti dia baru akan mengirimkan hasil perhitungan volume. Ini ya. Ulang lagi sama. Apalagi 2 umpamanya kan. Min 6, min 3, 1 umpamanya. Ya. Yang keduanya tiga-tiganya. Min 5, min 4, min 3. Nah, kalau ini yang benarnya salah satu ini ya. Atau satu saja yang terakhir umpamanya. 6, 5, min 2 umpamanya. Ya, semuanya akan 0. Karena ada syarat yang salah. Kalau di sini ya. Yang salah, udah. Kalau yang or tadi ada, maka negatifnya ini benar. Nah, kirim juga salah satu syaratnya benar. Ya, kali ini nggak salahnya. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya, saya tampilkan ya. Dua-duanya boleh, hasilnya sama. Panjang besar dari 0, pasti dia untuk yang benarnya harus positif semua. Baru dia benar. Perhitungan yang dikirimkan. Kalau tidak, 0. Kalau yang ini, kecil dari 0. Berarti jika ini kecil dari 0, berarti kan harus benar. Jika ini negatif, dia akan kirim 0. Positif malah dia salah kan. Kalau 5 besar dari 0 salah kan, pasti kirim. Ini or ya, harus semuanya. Or. Jika ini 5 besar dari 0, ini 5. Ini min, sama aja ya. Berarti harus tiga-tiganya benar, baru dikirimkan hasil perhitungan. Kalau salah satu saja yang di sininya negatif, udah karena syaratnya benar. Min besar kecil dari 0. Nah, ya. Min kecil dari 0, benar gitu kan. Udah benar salah satu aja ya, ininya besar terserah. Ini bisa menggunakan
kecil dengan or, berarti di sininya yang salah ya. Hasil yang perhitungan yang salah, bukan syarat salah ya, ini syaratnya benar. Perhitungannya yang salah, tidak ada nilai panjang, lebar, tinggi yang negatif. Oh, yang di sini, kalau semuanya ini benar, ini positif, berarti kan salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi ini kalau ini yang benarnya di if-nya. Kalau nggak benarnya di sini. Sama. Tapi gunakan and. Karena benarnya harus semuanya benar. Ini sama juga semuanya benar ya. Semuanya positif. Positif, baru sini. Tapi nggak sini dia. Karena ini akan jadi salah. Ini langsung dia. Positif. Akan dihubungkan dengan and. Jangan or. Kalau ada positif negatif, ini akan masuk juga ke sini. Nanti hasil ini tidak boleh dikatakan nanti pada saat nilainya semuanya negatif, baru tiga negatif baru sini. Oh ya. Salah satu saja negatif harusnya datanya salah. Ini boleh dua-duanya kan. Nanti juga ini bisa pakai returnal atau menggunakan ini tidak semuanya bisa masalahnya. Ada komputer yang nggak bisa, dia munculnya adalah nilai sisinya, maksudnya sisi min 3 gitu ya, kita min 3 hasilnya. Di sini juga nanti, maka kita bisa gunakan ini langsung returnal saja. Nah, sekarang coba kalian tampilkan bagi yang sudah bisa. Ya. Coba, siapa yang bisa? Coba, ngomong ya. Yang 52D-nya ya, Pak? Ya, 52D. 52D. 52D kan udah kita kemarin ya, itunya ya. Jadi nanti diinputkan, karena datanya ada yang negatif, ada yang datanya semua positif, ada salah satunya negatif. Atau dua boleh, ya pokoknya ada data negatif. Ya kan, bahwa data yang salah tidak diproses. Ya. Datanya ada panjang, lebar, tinggi, berarti 3 ya. Boleh diantar ya, sama. Cuma kita di ke bawah kan kalau diantar. Jadi ada data yang negatif ya. Ada data yang negatif. Ini kan itu semua. Pasti kan sama dengan kemarin ya. Apa? Iya saja, yes. Jangan keluar. Iya saja, yes. Ya. Nah, yes. Jadi bukan data, ada yang data negatif. Terserah yang mana ya. Satu boleh, dua boleh, tiganya juga boleh. Ruang satu boleh, ruang dua boleh, terserah. Tidak harus semuanya gitu ya. Ini ada positif semua ya, jangan negatif semua, positif semua biar kelihatan ada perbedaan. Ya. Ini dia jika data positif. Nah, ini yang menggunakan jika kecil ya, or, kecil lagi or, lebarnya kecil lagi, tingginya or, kemudian dia returnal. Di luarnya itu dari volumenya ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu. Jadi kalau ada yang mau ini, kamu copy paste aja dulu ininya ya. Nah, saya yang cara satu lagi simpan nanti dengan nama yang berbeda. 52D, 52 apa ya? Ini copy paste dulu yang 52D-nya, nah, ubah ininya. Nah, ini kan. Ini panjang ininya panjang, tinggal pindahin ke atas kan? Yang tadi kan ini dia. Volumenya pindah ke atas, return volume pindah ke atas ya, dua baris ini ya. Returnnya pindah ke bawah, cuman ininya besar sama dan N. Jadi ya. Boleh, copy paste dulu nih ya. Kemudian gunakan N, besar sama tapi ya. Benarnya di sini, salahnya di sini. Kalau yang ini, yang data yang salah di sini. Bukan syarat ya, kalau syaratnya syarat benar nih. Data yang negatif di sini. Data negatif. Data positif di sini. Di sini, data positif di sini, data negatifnya returnal ke bawah. Ini bukan if-nya. If-nya data positif. Di sini, di data negatifnya yang di if-nya. If-nya data positif.
Kebalikannya, di if-nya data positif, di luar if-nya data negatif. Dua-duanya hasilnya sama. Yang di luar yang di sini ya, di bawahnya nggak ada beda ya. Copy paste, kemudian diganti, kasih nama yang berbeda ya. Ini 2D, saya buat 2D1 atau 2DA, terserah ya. Kemudian disesuaikan. Coba Pak di share screen itunya contohnya. Ini bagi yang udah ini ya, bagi yang sudah tadi siapa? Yang selesai ya. Jadi yang ini kan kecil, untuk nilai yang panjang atau lebar atau tinggi negatif, return 0 di sini kan. Di luar if-nya baru yang positif. Copy paste, kita ubah di sini. Di if-nya yang return volume, return 0-nya di luar if-nya. Cuman syarat juga berbeda. Yang tadi kecil dari 0, ini besar sama dari 0. Tadi OR, ini gunakan N. Ya, copy paste saja. Nah, jadi yang berubah ini. If-nya, kemudian ini tinggal pindah ya. Yang 0 ke bawah, yang return volume ke atas. Nah, yang berubah ada atasnya syaratnya. Karena syaratnya benar di sini. Jangan syaratnya kecil lagi, nanti ini nilainya akan balik nanti. Nilai yang negatif dia dikirim 0, nilai negatif yang muncul, nilai positifnya malah dikirim 0. Nah, ini dia hasilnya sama dengan itu. Cuman untuk nilai positifnya di dalam if. Di dalam if-nya return. Yang ini di dalam if-nya nilai return 0. Nilai yang positifnya. Yang coba diubah. Tapi copy paste ya, yang lama tetap ada. Biar dua-duanya pasti. Bisa kita gunakan N, bisa kita gunakan. Tergantung perintahnya apa. Nah, sebenarnya apa ya? Jadi untuk syaratnya adalah untuk perintah apa syarat tersebut. Kalau perintahnya benar untuk apa, kalau yang salah. Jadi kan benarnya, ini nilainya panjang, lebar, tinggi, semuanya positif. Lebih besar dari 0, besar sama dari 0. Kalau ini benarnya adalah jika panjang lebarnya negatif. Dikirimnya 0. Kalau bukan negatif, baru dikirimnya hasil. Ini kira yang positif dikirim hasilnya. Kalau ada salah satu saja yang negatif, oh ya. Yang diubah cuma if-nya, yang satu pindah tempat. Kurung kurawal ya, kurung kurawal pertama, pasangan kurung kurawal pertama pindah tempat dengan kurung. Itu bukan kurung kurawal, ini kurung kurawal pertama ini ya. Ini dia di luar kurung kurawal atas pertama. Kalau kita kurung kurawal lagi berarti tambah 2. Nggak usah. Nanti ditampilkan yang ditampilkan terserah ya, tidak harus yang N, yang OR juga satu aja ya. Nanti yang sudah selesai. Nah, ini kalau kalian mau ininya ya, nanti ininya kalian print screen ini ya, makan print screen-nya, masukkan di apa di pen ya. Nah, itu bisa langsung bolak balik ke sini kalian. Ininya kan kita bolak balik ya, caranya gitu. Print screen. Lalu kalau di ini tambah zoom kan boleh. Nah, coba lagi yang selesai. Tidak harus yang latihan yang ini ya, yang pakai OR tadi juga boleh. Coba saya, Pak. Coba ini ya. Siapa tadi? Oke. Saya, Pak. Kalian data negatifnya ya, ada yang negatif, ada yang positif. Kamu yang N ya, yang langsung jalankan. Bentar, Pak. Zoom yang di share hasilnya. Boleh yang pakai N, boleh yang pakai O. Dua-duanya sama. Cuman lihat, syaratnya kebalik ya. Tadi kecil dari 0 untuk return 0, sekarang besar samanya untuk return rumah. Yang sisanya kebalikannya ya. Coba jalankan. Langsung aja ya, ada salah satunya datanya negatif ya. Enter boleh, spasi boleh gitu ya. Ntar dia panjang ke bawah, berarti kan bisa berapa data pun bisa ke kanan.
Tapi ada yang semuanya positif ya, biar ada perbedaan data. Nggak apa-apa, itu kalau nggak apa-apa ya. Bebas saja. Ya, data yang atas ada min 5, dua-duanya negatif. Kemudian yang kedua positif semua, yang ketiganya tidak. Siapa lagi yang bisa? Terserah mau yang pertama. Saya, Pak. Wah, itu bahwa menunjukkan bahwa kita bisa ya waktu itu dengan cara yang berbeda, tidak harus sama. Sein juga gitu jadi kan? Sein bisa sein variabel langsung titik koma. Itu langsung sein terus variabelnya aja berderet. Jadi macam-macam caranya ya, tidak harus sama. Jadi datanya satu, itu caranya sama. Datanya lebih dari satu, inputnya caranya bisa sekaligus. Sein kali untuk beberapa variabel. Ini yang keduanya apa ya kamu nih? Coba, ini yang tujuhnya nggak kelihatan. Coba, ini kan yang kedua kan datanya. Oh, jangan cuma negatif. Ada yang positif. Yes, Minus semua. Ada positif. Perbedaannya nanti data yang benar juga nggak kelihatan gitu ya. Jadi ada data yang benar, ada data yang salah gitu ya. Biar kelihatan bahwa data yang salah dikirim nol, yang benarnya tetap dihitung. Cuma kalau positif semua atau negatif semua kita nggak bisa membedakan cabang kita bekerja apa enggak gitu ya. Tapi ada data benar, ada data yang salah. Ini kan sebenarnya ruang 1, 2, 3-nya ada yang salah. Makanya tidak ada salah satu input yang harus kecil dari 0. Tidak boleh. Baru dia akan hitung. Kalau tidak, udah kirim. Nah, siapa lagi ada nggak? Ini kamu yang apa? Barusan yang mana itu? Yang pakai N atau pakai O? Siapa barusan? Ah, itu yang pakai apa? Pakai N. Pakai N ya. Boleh ya, yang pakai N atau pakai N. Ada lagi? Kalau ada kita lanjutkan ya. Kalau ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi setiap hasil dari perhitungan dikirimkan ya dengan return. Ini perhitungan juga, tapi 0 ya, kirim 0. Tapi kalau hanya return saja dia keluar ya. Return saja dia akan hanya keluar, tidak menampilkan apa-apa gitu ya. Nanti ada tuh yang kita gunanya nanti kalau kita perintah. Pokoknya langsung keluar gitu ya. Bentar ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke fungsi yang tidak menggunakan nilai return. Jadi yang return tadi itu adalah jika fungsi dia menghasilkan suatu bilangan atau nilai ya, nilai bilangan. Apakah bilangan bulat, bilangan pecahan gitu ya. Tapi dia harus dikirim dengan return dan dia akan menempati suatu variabel. Berarti kalau ada data pokoknya ya, akan menempati satu variabel. Jadi lihat ada 3 di sini fungsi yang menggunakan return itu paling tidaknya.
Pertama, dia dikirimkan dengan return. Lihat, hasil perhitungannya atau variabel. Kemudian yang keduanya, nama fungsinya fungsinya mempunyai jenis data, ya, double atau nanti char atau nanti integer int gitu kan, atau long integer ya, atau float, tapi dia jenisnya ada jenis baru nama, sama dengan variabel biasa kan, biasa yang di bawah nih jenis nama, cuma dipakai kurung. Nah, kurung itu berarti fungsi, jadi ada namanya, ada fungsinya. Ya. Kemudian dia di program fungsi yang memanggil dia harus ditampung dalam suatu variabel hasil satu. Jadi hasil kiriman return tadi itu disimpan dalam suatu variabel. Tidak bisa langsung volume ruang ini itu koma, nggak bisa ya. Dia harus ada variabel. Jadi caranya bisa dua, masih dulu di atasnya dulu double hasil satu, hasil 2, hasil 2,3 baru hasil saja bisa ya. Jadi untuk hasil ini bisa dua cara kita. Di atasnya kita deklarasikan dulu double hasil 1, hasil 2, hasil 3, titik koma di bawahnya. Ini hasil 1, hasil 2 nggak boleh lagi double sini ya. Atau langsung, ya dua kali kerja. Sebenarnya sama. Dapatkan double-nya hanya sekali gitu ya. Nanti dia, pertama, dia mempunyai jenis isinya ya. Dan dia ada return-nya. Bisa hasil perhitungan. Kemudian dia diterima oleh satu variabel, tidak boleh nama fungsinya sendiri. Itu kalau yang ada return. Ada fungsi yang tidak menggunakan return, apa nilai return. Tapi fungsi tersebut sama, dia tidak diperlukan di sini variabel ini dulu ya. Berarti lawannya ya. Kalau return dia harus ada variabel. Kalau tidak ada return, tidak ada variabel langsung. Umpamanya volume ruang langsung volume ruang. Kurung untuk kurung ya. Argumennya. Tidak perlu double hasil satu segini. Kalau dia. Kemudian ada fungsi yang ada yang memiliki return tadi, return, ada nama variabelnya, jenis datanya, fungsinya ada jenis data. Ini fungsi jenis jenis dari fungsi. Ini adalah jenis dari argumen atau variabel. Sama ini biasanya disamakan supaya tidak ada yang hilang. Kalau berbeda nanti bisa ada yang hilang. Jadi dia kalau ini tidak memerlukan jenis daripada fungsi. Fungsinya tidak perlu jenisnya apa. Pokoknya nama fungsi saja. Nama fungsi sama ya dengan nama variabel. Terdiri dari huruf besar, kecil atau angka dan tanda hubung. Kemudian, nah ini bedanya lagi. Ini hanya untuk membedakan. Nanti ini dikasih tipenya void. Kalau kan tipenya adalah double, integer, karakter, gitu ya, string, atau itu nanti long, integer, long, gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kali ini nggak perlu. Dia hanya malah dikasih void. Nah, tipenya dikasih void. Ini void boleh dibuat, boleh tidak. Boleh dibuat. Di sini nanti void dia, itu deh. Boleh juga, tapi ininya hilang ya. Double-nya hilang. Void. Boleh terus, boleh tidak. Masih sama. Tapi apa? Nah, ini sama waktu kita membuat konstanta. Sama variabel boleh huruf besar, boleh huruf kecil, tapi disarankan huruf kecil. Konstanta disarankan huruf besar. Tapi boleh nggak huruf besar? Boleh ya, berarti depannya cons ya. Nah, itu untuk membedakan bagi programmer. Kalau komputer tidak akan membedakan. Ya, berarti depannya dia cons, tapi dia mau besar, mau kecil, namanya variabelnya dia akan tetap jamak konstanta. Tidak boleh diubah. Intinya tidak boleh diubah, tidak boleh diseinkan, tidak boleh nanti dibuat rumusnya umpamanya cons int a ya. Sama dengan 5. Di bawahnya saya buat dengan A plus sama dengan B gitu ya. Itu tidak boleh. Karena A nanti berubah kan. Tidak boleh diubah. Itu juga dia rubah. Huruf ya boleh. Ini makanya dikasih nilai nanti jenisnya void. Ini untuk membedakan bahwa fungsi ini adalah tidak memerlukan return. Jadi tidak perlu. Pokoknya setelah selesai udah. Return. Ini kan harus return dulu. Selesai dihitung kan. Sebenarnya apa? Panjang kali lebar ke tinggi. Lalu di return. Itu nanti langsung. Apa perintah, tapi bukan perintah nilai ya. Ini kan nilai. Bukan perintah nilai, langsung dia tidak ada return.
makanya dikasih void. Void ini boleh tulis boleh tidak. Tapi kalau untuk programmer harus kita tulis supaya kita bisa membedakan nanti. Kalau program dia ini akan diabaikan. Dia tidak ada. Nah, contohnya kita mau ngirim ini string berbentuk nanti dikirim lagi dengan kata yang berbeda. Nah, dikasih depannya void. Ini bukan jenis data ya string. Kalau dia ini seperti ini, berarti ini benar jenis fungsi. Ini fungsi ini namanya string, ini pokoknya nggak boleh tulis. Ini jadinya string. Nah, kalau ini tadi ini adalah nama. Nah, makanya kan string kan tidak boleh digunakan kalau dia sendiri gitu ya. Karena dia adalah reverse-nya bahasa itunya. C. Buat reverse-nya ya tidak boleh digunakan. Tapi kita hubungkan dengan satu yang lain, ditambahkan bahwa string satu tidak boleh. Nah, ini bukan jenis data string ya, tapi nama fungsi. Yang ini yang jenis. Variabel str ini jenisnya adalah string. Str ini bebas ya namanya. String namanya kalimat, kata, itu ya boleh di sini. Terserah. Jenisnya string. Jadi nama fungsinya kotak dengan tipe void. Artinya apa? Dia tidak memerlukan return. Tidak menghasilkan nilai itu artinya. Tapi dia bisa menerima nilai ini, nilai dari luar bisa masuk. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya isi daripada void tersebut. Pertama kita bikin kotak daripada string-stringnya mau kita kotakin. Nah, kotaknya dengan tanda minus ya, minus. Kemudian ini ujungnya itu tanda ini di sini. Saya gunakan ini aja ya, bersama dengan program. Kita main. Cuma kotaknya belum mulus ya, putus-putus. Nanti kita buat yang ininya dengan menggunakan kode ASCII. Tapi kode ASCII tidak semuanya, ada komputer juga kalau settingan kamu salah, nanti kode ASCII-nya nggak dikenal. Atau bukan menggunakan, ada juga program yang bukan Windows ya. Kemarin ada tuh anak itu TI dia tidak menggunakan Windows, dia malah nggak bisa. Apa-apa, kalau tidak dikenal di kode ASCII. Nah, ini menggunakan kode ASCII yang berikutnya. Ini kita, ini program panjang stringnya adalah kita masukin 5. Nah, jadi karena dia mau ditutup, ya ditambah 2. And ini kalau leng ini sama ya, leng bukan huruf, ini kan fungsi. Nah, ini pakai titik, itu nanti kita belajar di kelas ya. Titik tidak boleh untuk nama. Ini str tadi ini. Namanya kata di sini ya. Kata leng, panjang kata berapa. Nah, kalau kita kan 7 ya 7, ini tambah 2. Baru dimasukin dia 7, ditutup. Kemudian garis ya. Ada 2 kali garis, nanti bisa kita buatkan juga fungsi. Cuma ini kadang 2 kali ya udah copy paste aja ya. Nah, ini program lengkapnya. Kita kirimkan. Ini perintah fungsi yang memanggilnya. Ini adalah fungsinya, tidak boleh titik koma ya. Ini dia dipanggil apa? Pokoknya dimasukin ini ke fungsi tersebut, kemudian dikeluarkan, dikirim. Nah, kirimnya ada sini dia. Fungsi membuat kotaknya, ini fungsi pemanggilnya. Yang dikirim apa dari sini? Nah, tidak ada variabel sini kan? Langsung, tidak ada sama dengan. Tidak ada variabel. Deklarasi variabel tidak ada. Langsung. String, kotak, nama fungsinya, buka kurung, tutup kurung, kutip ya karena dia mau dikirimkan string di sini. Ya, string ya. String kan? Tidak harus pakai kutip. Kutip 2 ya. Kalau kutip tidak error. Kalau karakter cukup kutip 1, cuma dia hanya 1. String boleh pakai spasi. Ini dihitung semua nih. Spasi termasuk hitungan. Jadi ini panjang stringnya 5. Kalau ini bukan 10, tapi adalah 11 karena ada spasi. Spasi juga masuk hitungan di dalam string. Jadi panjang string termasuk spasi. Ya, sama ya. Ini bukan 15 tapi tambah spasi juga 17. Jadi spasinya dihitung ya dalam kalau kita menentukan. Nah, cuma di sini makanya kita jadikan variabel supaya kita untuk ini 15 ini 11 langsung aja sini. Panjang stringnya. Itu. Dikirim ke sini apapun yang kita tulis dan terkutip 2 ya. Hitung panjang ini hitung panjang string. str length.
Apa panjangnya yang kita datain. Nah, ini nggak boleh ganti. STR boleh. Pokoknya kalimat atau kata gitu ya. Boleh. Kalau ditampilkan di sini, ini buat garis yang lebih dari 2 karena ini ditambahkan ujung-ujung ya. Kemudian tampilkan string yang dikirim, kemudian tutup dengan awal sama akhirnya. Tutup awal, string, tutup akhir, kemudian garis lagi. 2. Masuk lagi data yang kedua. Masuk string kedua. Tadi 5 dia, datanya 11, 11 ditambah 2 13. Ditutup garisnya tadi 13, tutup dulu, masukin kalimatnya, tutup lagi, tutup garis bawah. Kirim. Masuk data yang ketiga. Datanya 17. 17 jadi 19. Ini garis 19 kali, tutup stringnya 17, tutup lagi, garis bawah lagi. Nah, ini kalau dijalankan copy paste ya. Jadi kita copy paste latihan 5, 3. Jadi kalau ini kan tampilkan seperti ini nanti ya. Nanti dia hasilnya ya kotaknya masih belum bagus ya karena ini diganti nih ya, ini bukan tanda seru. Kalau kita tanda yang dia di backslash ya, dekat N itu spasi di bawah backslash, di bawah garis 2 gitu ya. Kalau di keyboardnya garis 2 sejajar, garis 2 vertikal ya. Nah, kita jalankan dia seperti ini. Sama ini ya, satu dulu. Ini mungkin belum ada. Di bawahnya ini ditambahkan kotak kosong ya. Tadi kan hello, hello dunia, hello world dunia bawah kosong. Ya. Copy paste ya, copy paste kotak kosong ya. Jadi akan ditampilkan juga kosong. Kita kirimkan kosong ya, untuk kosong. Itu belum ada yang di tabnya ya, yang lama, yang baru sudah saya kosong, saya tambah ya. Itu yang lama belum. Nah, jadi kalau ditampilkan dia ya kan seperti ini. Ini tanda minus tadi panjang stringnya. Kalimatnya kita ubah, jadi otomatis berubah. Makanya kita gunakan pengulangan. Jangan kita buatkan 5, kita buat 5, tambah ini 7 garis gitu ya. Jadi kalau kita tambah nanti datanya berbeda, dia akan berbeda. Nah, coba ya, kita buat bukan pakai tanda pengulangan. Saya edit ini dulu. Ini sama, ini tolong tambahkan bawah ya, yang kosong. Yang ininya saya nggak pakai font. Buat ini tadi dia tambah 2, 5 tambah itunya kan, tambah 2, 7, 2, 3, bawah juga. Lihat. Sebentar ya. Jadi dia hanya akan menjadikan ini tadi ya 7 tadi ya. Ini yang pengulangan nggak sebuat, langsung sebuat 7. Ini juga 7. Yang pertama masuk sih kalau untuk hello. Kalau hello dunia enggak. Garisnya akan kurang, hanya 7 ya, ini kosong, ini juga kosong. Ini kalau dijalankan seperti ini. Yang pertama benar 7, ini kurang satu ini ya. Kalau dia 9 ini ya, tambahkan 9 karena saya pakai spasi satu ini. Spasi. Kan kalau seperti ini dia, kalau manual itu ya, ada kurang tambahin lagi, kalau lebih kurangin.
Yang pertamanya sih masuk kan, masuk yang pertama. Yang keduanya ya kurang kan, karena stringnya sudah berubah. Kalau tadi hanya 5, ini sekarang menjadi 11. Ini kosong. Nah, ini apalagi yang ini? Panjang kosongnya. Yang kosong malah kelebihan. Ini yang string yang kosong. Kelebihan kan? Nah, karena dia bukan pengulangan, tetapi kita buat konstanta. Konstanta kan tetap dibuat cout-nya tanda minus 9. Udah 9 terus. 9 semua. Stringnya dia 5 tambah ini kiri kanan 7 ya. Tambah ini garis jadi 9 pas. Pada saat dia 11 kurang. Pada saat dia 0 kelebihan. Nah, makanya kita gunakan pengulangan, itu gunanya. Kita udah belajar pengulangan kan. Nah, jadi kalau yang supaya dia mengikuti lebarnya data, ya kita gunakan pengulangan. Jadi saya kembalikan cukup 1 nih. Nah, cukup 1. Tetapi dia diulang sebanyak. Nah, kita hitung panjang stringnya ditambah dengan ujung-ujung. Oh, ini ada spasi, berarti tambah lagi, tambah 4. Kalau ini tambah 2, ini tambah spasi sininya ya. Sebentar, karena ini spasi, ini setelah ini spasi. Kalau tanpa spasi, kalau ini geser ke sini gitu ya, geser sini, nah itu cukup tambah 2. Nah, gitu ya. Lihat ini tambah 2 dulu, ya. Nah, bedanya apa? Tipis bedanya karena dia ada antara H-nya itu dekat dengan garis ini. Nah, ya, lihat ini, hanya dekat dengan garis. Ya kan? Hanya dekat, ini belum tampil ya. Ini hanya dekat dengan garis. Ini lihat. Ini masih yang di bawahnya tadi. Yang bawah belum saya ubah ya. Dekat dengan garis. Nah, itu tambah 4 tadi ya. Yang di bawah belum saya ubah. Bawah masih tambah 4. Kan? Tambah 2. Dia dekat dengan garis ya. Nah, kalau ini kita, dia supaya nggak terlalu dekat, ada spasinya, spasi, berarti harus tambah 4. Nah, ya. Nah, ini jalankan. Yang kosong ya sesuai yang kosong, yang 5 ya sesuai dengan yang 5, yang 11 sesuai dengan 11, 15, 17 sesuai dengan 17. Ini kan tetap kosong, karena spasi-spasi ini ya, spasi kosong. Sama 4 ya kan, 2. Ini 1 spasi 2 dalam garis 2, 4. Seperti itu. Nah, ini kan masih kurang bagus. Nah, ini kurang bagus ya. Tapi ini karena ini belum semua, ada yang selesai dulu. Biar ada yang menampilkan ya. Ada yang selesai? Nah ya, si Rizky. Yang belum dulu ya. Rizky, oleh silakan. Rizky belum. Silakan. Ini hanya konstanta ya, tidak ada pengulangan karena dia emang gunanya nih konstan ya, nanti biasanya dia untuk judul gitu ya. Nah, judul tidak perlu kita buatkan sendiri aja. Nah, tutup Rizky. Ada lagi yang lain? Ini mau kita edit supaya lebih bagus. Ya, Pak. Siapa? Raika. Udah tadi kan? Yang belum dulu. Kasih yang belum dulu. Farhan, Raika, Aziz, Rizky udah, yang lain. Yang lain berarti Aditya sama Sugito ya? Aditya, Sugito. Sisi nggak masuk. Coba ya, Pak. Coba. Ini baru kita edit yang berikutnya supaya lebih bagus tampilan grafisnya. Ya, benar. Ini yang 2 kamu ini ya, nggak pakai spasi. Apa? Sama? Iya, Pak. 2, Pak. 2 tanpa spasi itunya ya. Nah. Coba. Saya, Pak, ya. Aditya. Ya, bentar. Ya, cukup. Gitu ya. Nah, sekarang kita supaya lebih bagus, gitu ya, kita gunakan karakter ASCII, kode-kode ASCII. Ya, ASCII.
supaya tampilannya lebih bagus gitu ya. Kalau tadi kan hasilnya ini ya, kan? Ini yang tanpa spasi saya buat ini nih. Dengan 2 di sini kan. Kalau dijadikan ini 4, nah, boleh 4, di bawah juga 4. Tapi ininya di spasi ya, supaya dia nah ini dia tambah kosong sini ya, ini kosong, ini juga. Nah, ini kosong ya. Nah, 4 boleh ya. Nah, sekarang kita gunakan simbol ASCII supaya lebih bagus hasilnya. Tadi kan ini putus-putus. Nah, yang berikutnya, latihan 53A. Ini kode ASCII. Kode ASCII, ini nyambung sudutnya nih. Kalau ini kan nggak nyambung sudutnya. Dengan ini ya, nggak nyambung. Karena nih, minus dengan ini, karena karakter emang dipisah ya. Supaya nanti huruf A dengan B gitu ya, terpisah. I dengan L, kalau nggak dia rapat itu kan. Makanya dia karakter yang huruf itu, kita gunakan karakter yang nyambung. Nah, yang nyambung dia ada di kode ASCII. Ini walaupun bisa semua, ada nggak semua itu jalannya. Kalau settingan kamu diubah dari bukan bahasa apa, ada yang bahasa Jepang atau Korea atau Cina, nanti settingnya ini berbeda aja kode ASCII-nya. Tapi kalau masih Inggris asli ya, ini masih. Nah, ini dia sudut atas nih, sudut di atas ya, kiri atas, yang /XDA. Ini bisa dilihat di kode ASCII ya. Kemudian /X C4, nah ini yang ulang. Sama dengan tanda minus tadi, tetapi dia nyambung. Kalau 2 tanda minus tadi kan bisa ya. Kalau ini dia tanda minusnya nyambung. Ini /FBF, ini dia tanda sudut kanan atas. Kalau DA, kanan kiri atas. Kemudian yang B3 dia yang vertikal tadi. Mirip dengan yang tadi ya, garis 2. Tapi dia nyambung ya, vertikal. Maka sama. C0-nya adalah kiri bawah, sudut kiri bawah. Ini 4 sama lagi kan. Nah, ini seperti yang ini bisa kita ulang ya. Nah, tidak kita bisa buatkan fungsi lah ya. Cuma di sini fungsinya bersama dengan panjang ini, makanya lebih baik copy paste saja. Nah, ini sama. D9-nya baru dia kanan bawah. C0 kanan atas, C0 ya, bukan CO, C0. Dia tidak ada O ya. Dia hanya sampai F, kalau huruf sampai F, huruf besar. A, B, C, D, E, F. Nah, selainnya huruf. C0. Nah, ini dia akan lebih mulus. Copy paste ini ya. Kita copy paste ininya. Sama, ini ditambahkan lagi di bawahnya ya. Kotaknya satu lagi yang kosong. Hello world dunia kosong. Yang kosong akan tetap ditampilkan. Nanti gimana kalau yang kosongnya tidak perlu ditampilkan? Nanti kita akan edit lagi. Nah, ini ya. Copy paste ini latihan 53A ya. Jadi kalau kita copy paste seperti ini ya, 53A. Nah, ini tadi dia. Ini juga pakai spasi ini ya, spasi makanya saya gunakan. Ini katanya cuma 2. Kenapa 2? Karena dia langsung ini nyambung nih sudutnya. Sudutnya nyambung. Kalau tadi kan enggak. Makanya perlu sama dengannya lebih, tanda kurangnya lebih di ujung-ujung ya. Makanya tambah 2 biar rapat. Ini tambah 2 pakai spasi nih, spasi. Nah, sininya sama tadi ya, stringnya masuk panjangnya nih. Hello berarti 5. Panjang stringnya ini masuk di isi dari kata ini jenisnya string hello. Jadi sini kata ini panjang kata ini kan kata panjang katanya sama dengan panjang kata 5. 5 sini. Sini 5 tambah 2 7. 7. Sebelumnya bikin dulu sudut atas, kiri atas sudut. Kemudian tanda minus nih. 4. Banyak 5 ditambah 2, 7. Ulang. Selesai. Sudut. Makanya tadi cukup tambah 2. Nah, sudutnya sendiri di atas sudut. Tapi kan ini jadi 7 juga. Ini 7 tambah 2, 9 juga kan. Sudut. Kalau tadi kan nggak ada sudutnya. Karena nggak bisa bikin sudut kan. Sudut. Kalau kita tanda plus dia. Tanda plus juga tidak nyambung.
Lalu nih, panjangnya pakai spasi. Ini sama. Sudut bawah kanan lagi. Selesai. Nah, ini kan satu sudut, tambah 7, 8 kan, tambah lagi sudut 9. Garis vertikal. Spasi dulu. Ditambah dengan 5 katanya. Garis vertikal 1, spasi 1, udah 2, tambah 5, 7, tambah spasi lagi 1, 8, tambah garis vertikal lagi 9. Sudut kiri bawah. Kemudian panjang lagi sebanyak 7. 8 ya kan? Tambah lagi sudut kanan bawah, 9 juga. Nah, tadi dia tidak ada sudutnya. Makanya dia tambah 4 kalau spasi. Kalau tambah spasi ini tidak perlu ditambah. Ini soal hapus spasinya. Tidak perlu tambah. Kalau tambah dia akan bergeser. Ininya sama. Nah, ini sama ya. Fungsi main sama. Tambahkan yang kosong juga ya, yang kosong. Ya, nanti kotak kosong juga masuk. Nah, nanti gimana kalau yang kosong? Kita nggak perlu yang kosong ngapain ditampilkan. Nggak ada kalimatnya, nggak ada isinya gitu ya. Nah, nanti ada caranya. Jadi pakai apa? Cabang lagi. Nah, ini ya kalau ditampilkan, dia lebih mulus. Nah, hello, kotaknya mulus kan, tidak ada putus-putusnya. Hello world sama. Ini kan yang tadi spasi. Kalau nggak pakai spasi, tambah 2-nya dihilangkan. Karena udah ditambah sudut kanan atas 1, kiri atas 1, ini 1, ini sepanjang string. Tambah bawah 1, tambah panjang string. Tapi tambah spasi, nah, berarti tambah 2. Kalau tambah spasi, bisa ditambah ya. Kalau ditambah lagi dia malah kegeser. Nah, ini seumpamanya nih, saya tanpa spasi, saya tambah 2. Ya, tambah spasi, tambah 2. Ini kan udah tambah 2 nih. Tapi spasinya nggak sepakai. Kan cuma 5, gitu kan. Ini kepanjangan 5. Oh, hello. 5 tambah 2. Udah ini kan. Nah, cuman ini ditambah sudut kan. Nah, ini kalau ini dia nanti dia tidak kotaknya tidak mulus, malah kegeser. Ya, kegeser. Kotaknya kan kegeser. Nih, ya. Nah, ya, geser. Nih. Karena nih ditambah 2, tambah lagi sudut kan? Kiri kanan. Nah, sedangkan yang sininya kan nggak, spasinya nggak kita geser. Nah, harus sama. Geser, itu geser, itu geser. Kita harus pintar-pintar melihat, harus teliti ya, harus teliti. Nah, harus teliti, oh berarti dia kelebihan. Nah, makanya saya di sini menggunakan spasi. Atau nanti tanda 2-nya saya hilangkan. Nah, boleh. Oh, saya mau tanda 2 dihilangkan, boleh. Karena dia sudah kita tambah sudutnya. Ini sudut 1, sudut 2. Ya kan tambah 2 kan? Itu udah tambah 4 nih. Berarti tambah 4 tambah spasi. Itu dia. Cuman ininya masih muncul ya. Tanda kosong masih muncul. Yang kosong masih muncul kan? Karena dia memang tidak ada kita batasi. Ya, tidak kita batasi. Sehingga dia masih muncul tanda yang kosong. Nah, kotak kosong masih muncul nih. Namanya apa tadi dia? Bentar. Nama ininya kata dalam kotak tadi ya, kata dalam kotak. Kata dalam kotak ya. Kata dalam kotaknya ini kosong isinya kan? Kata dalam kotak kurung kosong, argumennya kosong. Tetap tampil. Ini isinya hello ya muncul. Hello world muncul, hello world dunia muncul, kosong. Nah, kalau udah maghrib kita istirahat dulu ya. Kira-kira 10 menit ya. Istirahat dulu. Tapi copy paste itu dulu ya. Nanti kita jalankan lagi. Tadi ya. Bagus saja ya. Nah, kemudian ini nih yang kosong. Nah, ini kan kutip dengan kutip. Tapi kalau ada spasi, ini akan nanti tampilkan kosong tetap kosong ya. Nanti ada spasi kosong di sini. Nanti gimana itu menjelaskan yang benar-benar kosong? Itu kalau spasi tetap muncul. Spasi itu kan dia
spasi dimunculkan. Gimana nanti kita muncul dia, walaupun nggak ada isinya, tapi itu benar-benar tidak ada isi ya, walaupun spasi kosong. Kita spasikan ini nih, spasi atas ya, bukan data yang dikirimkan, spasi yang dikirimkan itu kosong. Gimana ininya supaya dia tidak muncul ini? Nah, tidak perlu ya orang yang kalimatnya nggak ada. Kita memunculkan adalah string yang kita kirim. Ini tidak ada. Itu nanti kita campang lagi. Lalu kita campang. Jadi campangnya adalah jika panjang katanya sama dengan 0, maka dikirimkan lagi return. Jika panjang kata sebenarnya tidak ada void ya, return. Tapi kalau ini bukan void, berarti dia return 0 ya, return. Nah, kalau kata ada bukan 0 bukan berarti spasi termasuk ya, berarti dia karakter spasi. Lainnya hanya satu spasi lain. Nah, ini dia contohnya. Ini kan kosong nih. Sama yang tadi ya. Nah, ini tidak akan muncul. Beda dengan yang tadi. Nah, ini. Kosongnya tidak muncul. Padahal dia di program tetap ada. Di program tetap ada. Ya, ada 4 ya. Yang dipakai fungsinya. Pertama adalah hello, kata kotak hello, kotaknya hello world, fungsinya ya. Fungsi dalam kotak hello world ini yang satu tidak ada apa-apa, tanpa spasi juga ya. Dia tidak akan ada yang dimunculkan karena kita sudah batasi tadi. Jika panjang kata sama dengan 0, maka return tanpa 0 ya, karena dia void. Tapi kalau tanpa void harus return 0, jadi error. Itu return 0. Pokoknya keluar. Tidak ada. Tapi kalau ada spasi, nah ini saya katakan, ini kan kata spasi ya. Kalau ada spasi saja, karena spasi bagi dia itu adalah karakter, ada nilai. Karena kalau di ASCII spasi itu ada. 2 atau 00 tak salah. Slash F 00. Spasi maksudnya. Saya geserin spasi. Ya, sekali aja kan. Jadi rapat. Nah, rapat. Ini walaupun ada spasi, dia tetap akan muncul. Dia tidak sama dengan 0 lagi. Sudah dikirim, ada 1 yang dikirim. Itu hanya kata tidak sama dengan 0 lagi. Ada 1 isinya. Maksudnya ada spasi 1. Jadi spasi sama dengan 1. Kalau banyak kata sama dengan 1 tidak sama dengan 0. Jadi 0 ya, kosong. Dia tetap muncul. Walaupun kalimatnya nggak ada, karena emang nggak ada kalimat yang kita kirimkan adalah spasi kan. Sama dia seperti belum kita buatkan cabangnya ya, cabang. Tapi kan ini kan akan ada spasi. Kosong, kalau kosong itu. Jadi kalau untuk data-data yang tidak diinginkan, kita buat cabangnya, pilihannya. Ini apa? Apa dia ingin muncul atau tidak diproses atau tidak. Kalau tanpa ini, semuanya akan diproses. Apa pilihan sini? Mau dipakai spasi, mau tidak, mau ada isi, mau tidak ada isi, dia akan tampil seperti bagian 53A kita. Semuanya akan diisi, ditampilkan. Itu dia, pokoknya stringnya muncul. Kosong isinya tetap ada kotaknya. Tapi kalau mau kita batasi untuk string yang tidak ada kosong ya. Tadi kan spasi ya. Sebut spasi 5 muncul, spasi panjang ya. Panjang hello world, panjang itu juga muncul. Jadi walaupun kosong, itu bukan nilai kosong, spasinya adalah sebanyak 17 spasi. Sama dengan di atas kan. Tapi isinya nggak ada, ya spasi semua kok tidak ada karakter lain. Semuanya adalah isinya adalah spasi sebanyak 17 tadi. Ya, itu 17.
Tapi kalau benar kosong dia akan di sininya ya. Itu untuk tampilan nama string gitu ya. Sebarkan 17 ya 17. Kalau satu ya satu, itu muncul. Tapi kalau tidak ada, nih, tanda kutip langsung dia tanpa spasi, tanpa apa-apa tanda kutip langsung. Ya kalau di kita ini kan dia kan langsung tanda kutip itu langsung dua muncul ya. Tanda kutip langsung dua kali dia kan. Nah, tidak ada spasi lainnya, jadi tidak akan muncul. Karena tidak ada string yang dikirim. Tidak ada string 0. Nah, kalau sini kan masih muncul ya, masih muncul. Nah, di sini ya sebenarnya. Coba 17 dia baru muncul 17. Kalau buat 5 dia muncul 5. Kalau 0 dia tidak akan muncul. Yang ini nih. Yang ada pilihan tadi ya. Ini kan disebut 17. 17. Tapi kalau 0 dia tidak akan muncul. Tapi kalau tidak kita pilih ya tetap muncul berapapun dia. 0 ada. Ini kan memang karena 17 spasi ya. Sama yang tadi. Jadi 17 spasi, ya, 0 saja dia muncul. Lagi 17 itu ya. Yang ini. Nah, kita batasi. Ya. Semuanya akan ditampilkan. Enggak ada, berarti 0. 0 berarti ini tambah 2 kan. Nah, kita kotaknya muncul kan. Garis 2 kali. 0 tambah 2 kali garis. Garis vertikal 1. Garis lagi 2 kali. Selesai. Terima kasih sini. Jika banyak katanya, string yang kita kirimkan tidak ada, maka udah keluar. Itu kan masih keluar. Kalau dia ada, walaupun satu spasi, buat. Karena 5, ya 5. Karena 1, ya karena 1. Spasi itu dia. Masih 15, ya 15. Nah, ini dia. Ini kan sebut muncul ya kan 17. Kalau ini 0, tidak muncul. Nah, dia. Tapi kalau kita tekan spacebar 1, nah ini gunanya untuk apa? Nah, ini kalian seperti yang pilihan. Kita masuk ke program berikutnya. Jadi 53. Kita masuk ke program berikutnya. 53B. Nah, ini dia ada pilihan. Kotak pertama, kotak kedua, kalau yang sebut sampai kotak 3 ya, ini cukup 2 aja. Kemudian kotak yang salah ini tambahkan di sini ya 1, ini belum tambahkan. Kosong. Kalau di sininya, ini sudah dibuatkan ya, kosong, tapi nanti ini jika saya tutup ini, saya jadi komentar dulu, ini dia akan muncul kotak dulu, baru masalah. Tapi kalau ada ini tidak, ini kalau salah ya keluar. Nah, copy paste latihan 53B. Di sini gunanya, benarnya. Ya, gunanya di sini. Nah, tadi kan tidak ada efek sebenarnya. Ini ya, ada pilihan. Kita milih jika ada pilihan 1, pilihan 2, ya, pilihan 1 ini, pilihan 2, yang salah. Ini kita buat umpama di sini. Nah, ini tidak akan muncul. Kalau nggak kita buat ini, ya, dia akan muncul. Jadi itu pilihan-pilihannya salah. Ini disebut sudah ini ya, luar. Pasti latihan. Ini gunanya karena pilihan. Tapi kan kalau yang salah kan nggak ada pilihan. Tidak ada yang dikirimkan nanti ya. Tidak ada yang dikirimkan. Dia akan keluar. Ini walaupun ada sebutkan di sini nih, tetap dia tidak akan muncul. Sebut yang ada banyak. Pilihannya ada 3. 4 yang tidak salah. Yang salahnya juga sebutkan. Tapi dia tidak akan muncul. Tapi kalau ditutup, dia muncul. Itu enggak gunanya.
Jadi di cabang itu kan ada, kemarin kita menggunakan cabang, jadi tidak perlu kalau yang salah itu perlu dimunculkan. Ya. Salah ya udah, dijalankan ya. Ini saya buat yang 3 ya. Ini yang tentunya paling 2 pilihan ya. Bisa tambahin 1 di bawah. Tambah pilihan 1. Nah, ini aja kan. Kemudian kalau pilihan 2, kalau kamu nggak ada pilihan 3-nya belum ya, belum dibuatkan. Pilihan 3. Ya. Kemudian kalau yang selain itu, kalau 5, pilihan sama. Tapi kalau tanda ininya nggak ada isinya di situ, dia akan muncul. Untuk ini dia sebenarnya nih, if-nya tadi. Supaya sudah dimunculkan untuk gunanya ya. Di cabangnya data, jika stringnya tidak ada, ya udah. Nah ini biasanya yang semua ini kan ini tanpa return ini return kan untuk yang salah ya. Benar, tidak ada return. Ini biasanya untuk membuat kita judul dari pilihan dari program biasa. Bahkan karena dia bukan data yang ini tadi. Nah, ini bukan pilihan judul. Tampilkan ini kan untuk contoh ini. Kalau ini kita tampilkan di sini kan langsung muncul. Jadi dia akan memperpendek program yang diproses. Ini khusus fungsi judul. Jadi kemarin waktu pengulangan, karena kita belum masuk fungsi ya belum dibuatkan ya fungsi judul. Dan judulnya saja, ya. Jadi tidak mengganggu yang lain. Ini tinggal panggil judul muncul dia kan. Tapi dia harus di atas fungsi yang memanggil. Karena fungsi memanggilnya pemain di sini ya. Fungsi pemain. Dia judulnya harus di atas. Kan? Itu gunanya pilihan ini. Ada nih yang belum, siapa ini? Kasih kesempatan supaya ini ya. Ayo siapa? Yang mau? Yuk. Apa? Orang lagi tadi si Iqbal yang belum ya? Iqbal? Sudah? Yang lainnya sudah ya, cukup dulu. Latihan 3, 3B ya. Yang ada pilihannya. Sama, dia fungsi tanpa return. Tidak menunjukkan return. Ini yang menunjukkan return karena untuk syarat ya. Syarat yang salah malah yang returnnya. Bukan yang benar. Syarat yang salah. Untuk yang salah tidak. Itu kita buat nanti latihan 3. 3B ini ya. Syarat yang salah. Yang benarnya malah harus. Ini tadi juga. Ya, tidak ada data, proses. Sebelumnya data yang salah tidak perlu diproses. Gunanya cabang. Tapi kalau kita mau dia supaya dia benar, berarti dia harus kita pakai while ya atau for. Jadi dia harus ada input. Apa datanya salah, inputkan data yang benar. Ya. Berarti kan yang salah saja. Yang salah, bahkan dikasih kesempatan untuk mengulang kan. Salah, yang lagi. Biasanya tidak ada. Sebenarnya 1, 2, kita pilih 4, kita pilih 5. Ada. Ayo, siapa? Ya. Kalau enggak, kita lanjutkan ini sedikit lagi. Ya. Kita lanjutkan aja. Nah, ya. Ini ya. Selesai itunya. Kita. Nah, ini dia. Adanya ruang lingkup variabel ini, ya variabel global ini hanya ada pada fungsi yang lebih dari 1. Fungsi yang lebih dari, sehingga dimungkinkan adanya variabel global. Tapi ini tidak disarankan kalau untuk yang tidak terlalu penting gitu ya.
hanya letaknya saja. Dan di dalam fungsi yang lebih dari satu ini volume variabel yang namanya sama, jenis sama itu boleh digunakan. Tetapi letaknya harus pada fungsi yang berbeda. Kalau pada fungsi yang sama tidak boleh itu redeklarasi nama di error. Contohnya ya, fungsi yang sama di fungsi kubus ya, volume kubus. Ada volume kan, double volume. Di fungsi main juga ada double volume. Itu boleh. Tapi jika di sini double volume, ada lagi double volume yang kedua itu akan salah. Atau di sininya double volume muncul lagi double volume kubus 2 nanti di bawah ya. Dan nanti muncul lagi double volume dengan volume kubus ininya isinya 3 itu dia akan salah. Karena dalam satu fungsi ada variabel yang namanya sama. Tidak boleh. Tapi ini berbeda. Ini dia volumenya sama-sama double ya. Dipakai di volume kubus, sedangkan ini volume variabelnya dipakai di fungsi. Nah, itu boleh diperbolehkan. Boleh menggunakan nama yang sama untuk fungsi yang berbeda. Nah, ini dua volume ini, double volume ini adalah namanya variabel lokal. Jadi dia volume itu yang di atas dia hanya dipakai oleh berarti 2 kali tulis tidak kan volume. Yang dikenal di sini. Sama nilainya 5, nilai di sini 5, di sini 10, di sini 10. Tidak akan berubah di sini 5 menjadi 10, 10 menjadi 5. Walaupun ini yang pertama dulu, ini kedua enggak. Variabel kan dia nilai terakhir ya. Enggak. Nah, dia ada di sininya yang di fungsi main yang 10, yang di fungsi kubus ya di sini 5 tetap. Ya, pakai lokalnya. Itu namanya variabel lokal. Boleh dia pakai. Nah, yang seperti ini umpamanya kita 2 kali nih. Nah, bisa kita gunakan namanya variabel global tadi. Taruh dia di atas sebelum fungsi yang ada. Ini fungsi pertamanya volume kubus, nanti keduanya main di atas. Setelah define ini ya. Nah, di bawah ini. Using space di bawah sini. Bawah using space std. Itu digunakan dia double. Nah, ini umpamanya tadi double volume gitu ya, double volume. Nah, ini boleh jatuhnya double volume, jatuhnya pada atas mau ya, di bawah namespace ya, std, using namespace std, gitu kan? Nah, langsung dia double volume, titik koma. Nah, di sini dia sudah tinggal tidak perlu lagi double volume, langsung volume. Langsung di sini volume, sama dengan panjang lebar yang double-nya nggak perlu. Di sini nggak perlu lagi. Kecuali nilainya mau diubah. Di atas umpamanya double volume nilainya 100. Kita mau sini nilainya 5. Berarti di sini harus baru diberi lagi. Tapi double-nya nggak usah. Volume saja sama dengan 5. Di sini 10. Volumenya dengan 10. Berarti dia di sini 5, di sini 10. Variabel lokal akan mengalahkan isi dari variabel global. Nah, itu dia ya. Jadi tidak perlu kita deklarasi 2 kali. Cukup sekali. Karena ini ada volume. Ini double dibuang. Di atas double volume, titik koma. Kalau kasih nilai boleh, tapi ini sama nilainya. Nah, itu variabel global. Seperti cuma di Indonesia nggak ada. Di Indonesia jalan itu sama. Apakah jalan protokol ataupun jalan yang lebih kecil itu sama. Tidak ada. Kalau di negara Eropa Barat sama Amerika Utara dikasih Main Street itu jalan utama lebih besar. Kalau jalan yang lebih kecil lagi Avenue, ya. Ada lagi yang kecil lagi. Nah, ini jalan utamanya nih. Di atasnya Avenue itu lebih di bawah Main Street ya. Ini Main Street, jalan utama. Ini lebih besar ya. Dari ukurannya ya. Di sini ukuran itu menunjukkan jalannya ya. Apa jalur dia ya. Ini yang globalnya namanya semua. Nah, Indonesia nggak ada. Seperti itulah globalnya. Tetapi ini tidak disarankan karena nanti ada kalau programnya cukup kompleks ya, nanti bisa nilai tersebut bisa mengganggu. Jadi kalau kalau nggak terpaksa, lebih baik kita ulang lagi aja nggak apa-apa. Tapi boleh, nah boleh ya, berarti dia di atasnya boleh kita gunakan di atas ini double volume, udah di bawahnya langsung kita memakai volume saja, di bawahnya langsung volume saja.
karena sudah dideklarasikan di atas itu namanya variabel global. Tapi kalau dia di sini dia deklarasinya berarti variabel lokal. Tapi kalau di bawahnya deklarasikan lagi harus dikasih nilai. Nah, ini nggak boleh. Variabel yang sama di dalam fungsi yang sama. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi nggak boleh. Karena ini double volume. Tidak fungsi yang sama. Nah, kalau di sini namanya harus berbeda. Tapi kalau ini tadi boleh, karena satu dia di volume kubus, satu dia di main. Fungsi main ada di fungsi volume kubus. Jadi volumenya boleh diulang yang sama. Itu tidak sama. Di program kita tadi, kalau umpamanya ada ya, umpamanya di sini yang nilai ya, ada umpamanya kita ini ada hasil di sini ya. Di sini juga ada hasil, boleh. Double hasil, sini double hasil, boleh. Double hasil satu, boleh. Sini double hasil satu, boleh. Tapi kalau mau ditaruh di atasnya di sini, nah, ya kan, berarti dia sekali saja double hasil, nah, ini tinggal panggil hasilnya, tidak perlu double lagi. Di sini juga tinggal double ini jadi hilang. Nah, itu gunanya kalau dia dipakai berulang kali atau lebih dari sekali. Tapi kalau hanya dua itu aja biasanya orang lebih suka mengulang lagi supaya nanti dia tidak ada data yang konflik nantinya. Variabel global dan lokal. Diperbolehkan. Nah, ini enggak tidak diperbolehkan di dalam satu fungsi. Nah, ini kan salah, namanya rekurrensi error ya. Contohnya program kita tadi ada yang dari situ kali ya. Nah, ini bisa ada. Nah, ya hasil bapak sini kan. Ini sebut hasil semua nih. Error ya. Karena ini berbeda datanya kan. Sebut hasil. Tidak boleh deklarasi untuk, tapi boleh kita untuk nilai di sininya nanti ya. Saya maunya hasil satu semua. Ya boleh. Yang keluar nih hasil satu semua. Tapi ini kan deklarasi nih, double hasil satu. Tapi kalau sini boleh hasil satu ini hasil satu boleh. Yang keluar nanti hasil satu semua. Ini kan deklarasi. Ada jenisnya di depan ya. Ini yang nggak boleh. Kalau memanggil silakan aja. Hasil satu lagi, nggak masalah. Yang tidak boleh adalah mendefinisikan variabel. Nah, ini tidak boleh. Kalau memanggil ya silakan saja. Jadi hasilnya nanti adalah pokoknya di sini nih double hasil satu di atas. Ini kita panggil hasil satu semua ya. Yang muncul hanya sekali nanti. Contohnya ini ya. Ini enggak jadi. Ini kan salah. Salah kan? Redeklarasi errornya deklarasi ulang. Satu, dua, tiga. Umpamanya nih hasil satu tadi kan, sebuah hasil satu semua, ini kan sama. Ini deklarasi hasil satu. Tapi kalau ini deklarasi di bawahnya bukan, nah ini kan memanggil, bukan deklarasi lagi. Kita panggil, coba nilainya ini terus ini hasil satu semua ya nanti ya, karena satu semua ya, hasilnya satu semua. Satu. Ini diperbolehkan. Karena deklarasinya cuma sekali. Ini hanya memanggil. Cuma yang ditampilkan nilai terakhir nanti. Nilainya adalah nilai yang kita, padahal kalau kita buat 3 kali nanti. Cuma yang masuk adalah nilai yang terakhir saja. Ya, hasilnya nanti ya. Karena variabel yang menampung hanya satu variabel. Bisa buat ini. 2, 3, 4. Yang benar aja saya buat semuanya ya. Kemudian ini 5, 6, 7. Kemudian 6, 7, 8. Ini hasilnya adalah sama semua. Nilai yang ketiga semua. Karena semua ditampung oleh hasil satu. Nah, deklarasinya sekali cuma. Bukan deklarasi hasil satu. Nah, makanya dia hasilnya hanya satu. Yang terakhir doang nih. 6 kali 7 kali 8. 2 kali 3 kali 4 kan ini nggak ada. Ini kan 624 ya, nggak ada. Ini 30 kali 7, 210 nggak ada. Ini 300.
Karena dia hanya ditampung oleh satu variabel. Kalau kita buat dia berbeda, error. Deklarasi itu nggak boleh sama. Makanya harus dibedakan tadi kan, dibedakan. Tadi dibedakan. Begini. Double hasil 1, ini hasil 2. Double lagi deklarasi lagi ya. Tidak boleh mendefinisikan variabel yang sama lebih dari sekali. Nah, itu ya. Nah, ini kan berbeda. Ini udah berbeda. Ini hasil 1, hasil 2, hasil 3. Hasil 1 nggak boleh. Nah, bisa kembalikan lagi ya. 1, hasil 2. Nah. Itu dia variabel lokal dan global. Tapi kalau di sini saya buat hasil 1, di sini juga umpamanya nih hasil 1 nih. Boleh. Ya, boleh. Jadi ada lokal, ada global ya. Tuh dia, variabel global dan lokal. Tapi memang ini tidak disarankan, ya, karena nanti takut terjadi konflik. Seperti ini, saldo variabel global, karena dia di atas fungsinya difungsikan. Fungsi main, fungsi tarikan. Satu dia menggunakan void, tetapi dia nanti ada nilai ya, supaya dia digunakan dengan referensi nanti. Ya, referensi. Kan, nih. Ini variabel di sini ada lagi saldo. Dia global, di sini ada saldo, di sini juga ada saldo, di sini juga ada saldo. Nah, cuman kalau yang ini nanti dia khusus ya, ininya tidak bilang seperti ini nih. Ini dia harus ada tanda khusus untuk referensi. Kalau tidak, ini hasilnya tidak berubah. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi makanya ini dihindari penggunaan variabel global kalau programnya cukup kompleks. Kalau programnya hanya 2 fungsi itu tidak masalah. Nanti lebih mudah kita memahami karena dia tidak tergantung dari variabel yang paling atas. Jadi kita variabel yang di masing-masing fungsi saja. Hindari, nah ini saya kembali ya. Tidak disarankan karena nanti kalau program kompleks ya, nanti dia ada nanti yang tidak terduga nanti susah dicari. Baiknya dihindari. Nah, nanti variabel global itu dia bisa nilainya dipengaruhi oleh masing-masing fungsi. Nilai kan berubah. Nilainya bisa berubah. Masing-masing fungsi bisa berubah. Nah, sebaiknya ya masing-masing fungsi punya variabel sendiri. Tapi boleh dia dipergunakan lebih dari sekali kan? Seperti yang tadi. Kita global ya. Jadi di sini double saldo atau INT saldo. Di sini INT saldo. Jadi kalau ini kan global. Sekali saja dia di bawahnya tinggal pakai. Tapi kalau ini nggak ada, berarti di sini harus didefinisikan dulu, di sini didefinisikan dulu, baru dipakai. Definisikan baru dipakai. Definisikan baru dia. Kalau ini kan sekali, definisi sekali, tinggal di sini dipakai, ya kan? Ya sekali kan, dipakainya 1, 2, 3. Tapi kalau masing-masing definisinya fungsi 1, main, fungsi tarikan 1 definisi. Walaupun namanya dan jenisnya sama. Nah, ini nanti untuk yang contoh ini nanti kita gunakan nanti parameter referensi. Nanti minggu depan kita bahas panjang. Referensi. Dia seperti ini kan, void, tapi ada nilai jumlah kan. Tapi dia dipanggilnya nanti tidak memerlukan sebagai void ya. Dia tidak memerlukan mengirimnya tanpa return dan memanggil tanpa variabel. Nah, coba nanti ada dia parameter referensinya. Bisa kalau ini kan nggak ada parameter referensi, ya, tidak ada. Ya. Karena memang fungsi ya tidak masukkan nilai. Ini masukkan nilai pada parameter.
Nah, sampai di sini dulu kita. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan fungsi dengan parameter referensi. Apa itu parameter referensi? Nah, dia bisa menyimpan data sebelumnya. Variabel biasa kan tidak. Pokoknya data sebelumnya, data baru, data hilang. Nah, ini dia parameter ini, parameter referensi. Jadi jika kita ingin menulis fungsi mengubah nilai argumen, nah, nilai argumennya berubah, kita menggunakan parameter acuan. Kalau tidak, variabel terakhir lah yang muncul. Seperti ini tadi ada 3 kan? Nah, ini aja saya tampilkan. 3, ada 3 nilai. Hasil 1, hasil 2, hasil 3. Masing-masing variabel. Kalau dia hasilnya 1 semua ini, udah nilai terakhir kan tadi kan muncul. Nilai pertama ditimpa oleh nilai kedua, nilai kedua ditimpa oleh nilai ketiga yang. Jadi dengan parameter referensi itu dia tetap akan nilai yang lamanya tersimpan. Nilai terakhirnya juga ada. Nah, itu dia. Nah, itu nanti kita bahas untuk fungsi. Nah, sampai di sini dulu kita. Nanti kita lanjutkan. Kita 2 kali lagi ya, berarti kita sampai sebelum ujian akhir kita masuk ya. Karena kita kan waktu UTS nggak diisi. Hanya sekali ya. Waktu UTS hanya UTS doang. Ya tentu dihitung. Nah, sehingga minggu tenangnya terpaksa diisi ya. Jadi kita masuknya sampai nanti tanggal 27 ya. 20, 13 dan 20 ya. 13 masuk, 20 masuk. Soalnya 25 sudah mulai ujian akhir ya. Jadi kita 2 kali lagi, ini kan baru 12 ya. Kita diwajibkan 14. Jadi karena kita tidak ada libur, sebenarnya kalau UTS kita isi, ya kita udah minggu depan udah terakhir. UTS kan tidak kita isi, karena memang nggak bisa diisi di portalnya. Untuk itu. Kuliah bisa, teman bisa diisikan repot. Makanya saya nggak isi kemarin. Ya. Jadi kita tanggal 13 dan 20 ya. Kita kan tidak ada. Ini yang hari Kamis nih ya, harus ada tambahan dan hari Jumat ya. Hari Senin, Selasa, Rabu tidak ada kan? Jadi dosennya libur ya. Nah, ini kita tutup ya kuliah kita. Akan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.